Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Pratima Sita, NPM 20130253031, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, mahasiswa Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mereview 10 tools, rangkuman 10 tools cyber security dari mata kuliah keamanan sistem komputer. Yang pertama ada Burp Suite. Burp Suite merupakan rangkaian alat keamanan cyber berteknologi tinggi yang dikumpulkan sebagai platform untuk debugging dan pengujian keamanan aplikasi web. Burp Suite ini menyertakan laba-laba untuk menyerap konten aplikasi web, alat keacakan untuk menguji token sesi, dan pengulang peminatan yang canggih untuk mengirim ulang permintaan yang dimanipulasi. Dan kekuatan sebenarnya dari burp site ini adalah bagaimanapun alat proxy pencegat yang memungkinkan burp untuk mencegat, memeriksa, dan memodifikasi, lalu mengirim lintas dari browser ke target. Nah, fitur canggih dari aplikasi ini mungkin untuk secara kreatif menganalisis vektor serangan aplikasi web dari semua sudut. Alasan utama, aplikasi ini digolongkan sebagai salah satu alat keamanan cyber gratis yang terbaik, dan versi komunitas Burp Suite ini gratis, tetapi ada juga yang berbayar untuk klien perusahaan. Selanjutnya ada GoPis. GoPis ini merupakan banyak pelanggaran data yang paling mahal dan serangkaian ransomware dalam beberapa tahun terakhir ini dapat ditelusuri kembali ke kampanye phishing sederhana. Untuk pakar keamanan cyber yang perlu menguji kesiapan organisasi mereka terhadap ekspedisi phishing, program gratis GoPis telah dibuat. GoPis ini merupakan open source dan menyediakan toolkit berfitur lengkap bagi pengguna untuk mensimulasikan dan memantau kampanye phishing yang rumit dengan relatif mudah. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk membantu profesional keamanan komputer dan bisnis membuat kampanye yang ditargetkan untuk meningkatkan kesadaran phishing dan mendorong pelatihan keamanan yang lebih baik dalam organisasi mereka. Yang kedua ada iCrackng. iCrack ini setiap alat ini gratis, dan untuk profesional keamanan cyber harus menyertakan iCrack karena seperangkat alat keamanan nirkabel yang berfokus pada berbagai aspek keamanan WiFi dan dapat digunakan untuk pengujian penetrasi WiFi. Paket ini dapat menangkap, menganalisis, dan mengekspor data paket, titik akses atau router palsu, dan memecahkan kata sandi WiFi yang kompleks. Rangkaian program iCrack ini termasuk AirDecap atau mendeskripsi file pengambilan terenkripsi WIP atau WPA, Aerodump atau pengendus paket, dan Airtune, pembuat antarmuka terowongan virtual, dan paket forge. Ini membuat paket terenkripsi untuk injeksi. Selanjutnya yang keempat ada Metasploit framework. Ini merupakan untuk menyelidiki keamanan dan untuk menyelidiki kelemahan jaringan pada aplikasi. Tidak ada program gratis yang lebih baik dari perangkat lunak Metasploit ini, yang karena bersifat open source dan dapat mengotomatis pengujian kerentanan dan penetrasi. Dan sekarang dimiliki oleh perusahaan keamanan Rapid7. Metasploit ini dapat menguji kerentanan sistem komputer atau dapat digunakan untuk membobol sistem jarak jauh. Dengan kata lain, ini adalah penetrasi jaringan pisau antara switch yang digunakan untuk peretas etis dan geng kriminal untuk menemukan titik kerentanan dalam suatu sistem. Ada versi gratis komersial, ini dikenal sebagai edisi Pro, dan kerangkanya dikirimkan dengan lebih dari 2000 eksploitasi dan lebih dari 592 muatan untuk membantu pengguna mengatur serangan yang terencana dengan baik.
Metasploit ini sudah diinstal sebelumnya di Kali Linux. Selanjutnya adalah Nmap. Nmap ini merupakan pemetaan jaringan gratis yang digunakan untuk menemukan node jaringan dan memindai sistem untuk kerentanan. Alat keamanan cyber gratis ini yang populer menyediakan metode untuk menemukan port terbuka, mendeteksi perangkat host, melihat layanan jaringan yang mana yang aktif dan sistem operasi sidik jari, dan menemukan kemungkinan pintu belakang. Sementara Nmap ini memberikan pengguna kekuatan dan kemampuan yang luar biasa untuk menjelajahi jaringan. Program ini merupakan kurva belajar yang agak curam untuk melewati sebelum seseorang benar-benar mahir menggunakannya. Nah, selanjutnya yang keenam ada OpenFast. OpenFast ini merupakan pemindaian kerentanan all-in-one yang menawarkan banyak modul dan memudahkan para profesional keamanan cyber untuk menguji secara komprehensif lubang keamanan, sistem yang salah konfigurasi, dan perangkat lunak yang ketinggalan zaman. Sebagian besar dari kekuatan program ini berasal dari antarmuka pemrograman bawaannya yang memungkinkan pengembangan membuat pemindaian khusus yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Tersedia secara gratis sebagai perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi publik umum GNU, dan perusahaan pemeliharaan OpenFast juga menyediakan versi berbayar untuk klien perusahaan yang membutuhkan dukungan produk tambahan. Next ada OSEC, atau OSEC ini merupakan program gratis untuk profesional keamanan cyber yang disebut-sebut sebagai salah satu sistem paling populer untuk mendeteksi dan mencegah intrusi. Terdiri dari beberapa komponen termasuk server, agen, monitor router, dan OSEC juga mampu mendeteksi rootkit, pemeriksaan integritas sistem, dan peringatan dan juga respon ancaman. Salah satu sorotan OSEC adalah alat analisis log yang komprehensif yang memberdayakan penggunaan untuk dengan mudah membandingkan dan membedakan peristiwa log dari berbagai sumber. Selanjutnya ada password managers. Di sini ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti My Password, Hide Picture atau Aves Password, dan lain sebagainya. Seperti yang digambar, hanya menggunakan kata sandi yang kuat ya. Dan menjaga tetap keamanan merupakan hal penting dari keamanan sistem. Tetapi karena praktik terbaik adalah menggunakan kata sandi unik untuk setiap web, aplikasi, dan layanan, itu bisa menjadi rumit. Jadi penggunaan kata sandi ini yang baik memungkinkan untuk penyimpanan semua sandi bersama-sama dengan aman, sehingga pengguna hanya perlu mengingat satu kunci utama dari setiap lusinan kata sandi yang unik. Hal ini terutama berlaku bagi para profesional keamanan cyber yang bertugas sebagai kata sandi untuk sistem yang sangat penting. Dan untungnya ada alat manajemen kata sandi gratis dan memiliki 3 opsi yang bagus, gratis dan pro keamanan cyber adalah seperti KeePass, Bitwarden, dan Psno. Yang 9 ada Linux. Linux ini malware tingkat lanjut mencari jaringan kerentanan dan menyusupnya, menyebabkan kerusakan serius pada sistem dan data. Remnuk adalah toolkit Linux gratis untuk rekayasa balik dan menganalisis malware. Termasuk dalam sistem distro Remnuk adalah serangkaian alat untuk menganalisis executable Windows, binary reverse engineer, dan memeriksa dokumen yang terasa mencurigakan. Ini adalah mencakup kumpulan alat gratis yang dapat digunakan oleh profesional keamanan cyber untuk memantau jaringan, mengumpulkan data, dan melakukan forensik memori. Yang ke-10 adalah Snort. Snort ini merupakan sistem pencegahan intrusi dan deteksi intrusi jaringan sumber terbuka yang mampu melakukan analisis dan pencatatan lalu lintas real time. Ini menggunakan serangkaian aturan untuk mendeteksi aktivitas jaringan berbahaya, menemukan paket, dan menghasilkan peringatan. Sniffer paket ini dikelola oleh Cisco secara aktif mencari dan menganalisis jaringan untuk mendeteksi, penyelidikan, serangan, dan penyusupan. Snort ini menyelesaikan dengan gabungan sniffer, paket logger, dan mesin pendeteksi intrusi dalam satu paket. Terima kasih, mungkin itu saja dari 10 tools keamanan cyber yang dapat kita gunakan.
secara gratis, dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.